Selamat siang. Sisi kebetulan sebagai informasi Pak Andi, di Kabupaten Madin sudah mendaftar registrasi. Sementara mungkin agak berbeda dengan dari yang Kota Batam, kami dikoordinir oleh Sekretaris Daerah karena pengalaman tahun kemarin 2024 ya, itu dihandle Kominfo, kenyataan kita tidak masuk di tahapan berikutnya karena hanya bisa mengakomodir atau menjawab indikator-indikator yang ada terkait kewenangannya di Kominfo aja. Selebihnya kita nggak bisa jawab. Sebenarnya ada koordinasi tapi tidak berjalan sehingga semampu kita di Kominfo Kabupaten yang mengakomodir itu. Oke, pertanyaannya simple bahwa di event webinar ini mengerucut pada pemerintahan digital, akan tetapi karena kita sudah daftar registrasi bisa melihat di linknya, di indikator-indikatornya ada masih beberapa yang terkait dengan SPPE. Mungkin bisa didiskusikan di sini Bapak, apakah data dukung yang nanti yang akan kita upload di dalam kecukupan di Adelga ini, kita masih memakai data-data yang SPPE. Contoh yang lebih simpel seperti SK tim SPPE. Itu kan pertanyaannya di situ kan masih SK tim SPPE. Berarti asumsi kami berarti kan SK yang masih di tim koordinasi SPPE yang kita upload. Apakah kita akan mengganti dengan SK tim Pemdi, sedangkan secara regulasinya kan juga masih belum fix, masih dari rancangan. Mungkin ini problematikanya sama di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Karena kita masih regulasi Permenpannya juga masih rancangan, Perpresnya juga masih rancangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sepakat bahwa tadi yang sudah disampaikan dari Enixindo, bahwa sudah ada, kita tidak perlu mengganti aplikasi yang ada. Oke, tapi mengkolaborasikan aplikasi yang ada. Nah, kebetulan di Madiun sudah mencoba untuk itu, mengarah ke PMD, hanya saja masih dalam bentuk trial. Tentu kendala-kendalanya pasti banyak lah, nanti akan kita bahas di internal, tidak perlu saya sampaikan di sini. Apakah nanti salah satu layanan atau portal yang ada di dalam indikator di ADGA ini bisa kita lampirkan walaupun masih dalam bentuk trial. Mungkin dua pertanyaan itu Pak Andi, mohon untuk pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kalau dilakukan hal tersebut. Jadi pertanyaan saya adalah ini kan tentang digital leadership. Memang kita mencoba untuk mengadaptasi relevansi dari PMD, tapi kita sangat memahami regulasi dan SK segala macam kan belum, PMD bahkan RPJMD kita masih SPBE dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah Pak kalau Bapak masih menggunakan misalkan di dalam konteks barang evidence yang terkait dengan leadershipnya Sekda masih menggunakan SK SPBE, SK Smart City dan sebagainya, tidak ada masalah karena EDLG tidak membedakan konteks digitalisasi hanya untuk PMD. Kita hanya di drive untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi wacana pemerintah terkait dengan PMD itu. Jadi selama konteks digitalisasi, Bapak silakan saja bisa melakukan hal tersebut dan valid. Dan saya terima kasih bahwa yang daftar harusnya atas nama Pak Sekda memang. Jadi kita tidak menerima yang daftar adalah Dinas Kominfo. Jadi memang daftar Pak Sekda. Jadi memang teman-teman dari Dinas Kominfo harus sowan dulu ke Pak Sekda untuk mendapatkan restu beliau karena semua yang dijawab dalam asesmen mandiri itu harusnya jawabannya Pak Sekda. Apa yang menjadi pemikiran beliau dalam konteks leadership adalah jawaban dari hal tersebut, bukan jawabannya Dinas Kominfo. Jadi ya sebagai operator aja Dinas Kominfo untuk memberikan suggestion, diskusi dengan Pak Sekda tidak ada masalah. Tapi apapun yang tertera di sana menjadi konteks dari jawabannya Pak Sekda. Jadi yang mendaftar jelas atas nama Pak Sekda, bukan
daerahnya, bukan Dinas Kominfo-nya. Itu jawaban saya. Tadi nomor 2, Pak, mohon izin. Madiun, saya lupa. Pertanyaan nomor 2. Oke, terkait dengan apa yang kita actionkan rencana aksi Oh kita ya, di tadi KW. layanan, ya tidak ada masalah Betul. Pak. Jadi kalau Ya. masalah kembali lagi nanti di poin nomor 5 itu kan ada masalah digital service leadership gitu ya. Bagaimana Pak Sekda menggaungkan konteks keintegrasian ya. Tentu tentu ada poin-poin tentang utilisasi ataupun inisiasi. Walaupun misalkan Bapak dalam perspektif trial gitu ya, ada perspektif layanan terintegrasi yang trial, kami menilai kan dari sisi inisiasinya, inisiasi yang diinginkan Pak Sekda itu seperti apa. Jadi silakan saja Pak dalam perspektif trial gitu ya. Nanti tentu dalam konteks kontestasi, saya juga nggak ngerti dari teman Bapak Sekda yang lain apakah ada yang sudah real implementasi, nggak ada masalah. Tapi buat saya, buat kami di ADLG, tidak masalah jikalau ada layanan terintegrasinya masih dalam format trial. Yang penting kan inisiasi Pak Sekda dalam perspektif ini apa? Gitu Pak jawaban saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Baik, baik. terima Terima kasih kasih Bapak dan Bapak. Ibu dari Dinas Kominfo Kabupaten Madiun atas pertanyaannya sudah terjawab semua ya Pak. Ya. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Bapak yang ada di pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Ini gambarnya cuma satu nih, kelihatannya Bapak, jadi saya nggak akan ngomong Ibu nih Pak. Silakan Pak untuk bertanya. Ini pertanyaan terakhir, silakan Pak. Jin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Kami dari Kabupaten Sumbawa Barat, dari Dinas Kominfo. Jadi terima kasih atas dilibatkan dalam webinar ini. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, bahwa penghargaan award ADLG ini adalah personalnya Pak Sekda. Kalau kami di Kabupaten Sumbawa Barat setelah melihat draft Perpres tadi disampaikan juga tentang pemerintahan digital, yaitu transformasi digital dari SPBE, kami sudah melangkah. Kami sudah beberapa kali diskusi dengan Pak Sekda terhadap Pemdi, karena tadi juga disampaikan oleh Pak Andi bahwa bukan hanya Pemdinya tetapi inisiasinya Pak Sekda sebagai orkestratornya yang akan mengarahkan semua OPD-OPD di dalam pelaksanaan transformasi digital ini. Kami sudah coba lakukan, mungkin ada juga beberapa kabupaten yang lain yang hadir di sini yang baru memulai nih Pak terhadap pemerintahan digital yang coba kita aplikasikan, integrasikan dari seluruh aspek baik itu OPD dan lain sebagainya. Pak Sekda kami dengan beberapa kali kita ikut Zoom, beberapa kali juga kita Zoom dan merencanakan membangun sistem, karena ini kan sudah baru kita harus susun arsitektur, proses bisnis dan lain-lain. Beliau sudah mulai terlibat di dalam karena kita sudah menyampaikan ke beliau bahwa ini tugasnya bukan tugasnya kami, apalagi kami misalnya saya selaku Kabid, sebagai informasi Kepala Bidang Tata Kelola Transformasi Pemerintahan Digital, itu nama kepala bidang di bidang kami Pak yang baru, kebetulan baru 2 bulan dilantik. Sehingga ini perlu kami informasikan lebih detail kepada Pak Sekda kami supaya apa? Supaya nanti ada linknya dan lain sebagainya. Apa yang harus karena memang beberapa yang harus kita laporkan nanti atau kita sampaikan di dalam link itu memang sudah dilakukan. Ada beberapa hal yang dilakukan termasuk kegiatan-kegiatan yang tadi kami sudah sampaikan. Mohon ini sebagian mungkin di kabupaten-kabupaten lain juga ada yang baru nih Pak, sama seperti kami nih, akan rencananya mau ikut tapi gambaran ikut sertanya ternyata memang personal sekdanya, artinya leadershipnya beliau, terus sebagai orkestra dan lain-lain, kepedulian beliau, bahkan tadi itu sampai disebut oleh Pak Andi sampai ke tata kesehariannya beliau itu sudah melibatkan digital atau AI gitu, seperti itu. Mungkin itu dari kami Pak, mungkin meminta pencerahannya supaya nanti di dalam hal diskusi dengan Pak Sekda dan mungkin dengan OPD lain di dalam hal memberikan
bahwa kami dari pemerintah akan mendorong Pasekda kami ini untuk ikut ini supaya minimal dari sini langkahnya itu supaya paham semua OPD dalam penerapan baik itu Pemdi dan lain sebagainya. Mungkin itu dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak dari Sumbawa Barat. Bayangan saya cuma satu Pak, susu kuda liar. Moga-moga saya nggak salah. Oke, baik Pak. Ya, jadi inisiasi ini kan tentu kembali untuk membestikan Dinas Kominfo dengan Pak Sekda, ya. Karena tanpa itu tadi sudah saya sampaikan cukup berat langkahnya, gitu kira-kira. Jadi saya pikir daftar aja Pak, kita lihat tidak ada masalah. Kembali lagi personal, apapun kondisi organisasi Bapak, yang penting Bapak melihat Pak Sekda ini punya leadership yang baik tentang digital, and personal dan sebagainya, tidak ada masalah Pak. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Gitu Pak, kira-kira. Nah, ini ada tambahan Mas Roma. Izin Oke, Mas baik. Roma Yang di chat chat ya, Pak, saya ya? baca ya. Saya di Iya. chat dari Pemkab Madiun menambah pertanyaan terkait peta jalan SDM digital. Evidence base-nya ini berupa apa? Apakah dokumen roadmap atau bagaimana? Gitu ya. Nah, kayak penjelasannya ada juga sih di situ. Jadi kalau kita ngomong tadi di Mas Jul kayaknya juga dijelaskan juga ya tentang kompetensi SDM yang dimiliki, perspektifnya apa gitu. Peta apa kompetensi digital yang dimiliki. Karena nggak salah panduan dari Kemenpan juga ada apa yang dimiliki untuk mensukseskan Pemdi gitu. Jadi kompetensi apa yang sudah dimiliki, misalkan cyber security analyst sudah ada dan sebagainya. Jadi bagaimana prosesnya? Kalau kita bicara roadmap adalah roadmap itu kan adalah target ya, bahwa targetnya kita memiliki kompetensi ini. Target itu ada dua, yaitu kompetensi digital teknis dan kompetensi digital strategis. Kompetensi digital teknis tentu urusannya teknis ya, tentang data center, keamanan dan sebagainya. Tapi ada namanya kompetensi digital strategis. Di sini adalah tentang problem solving, kemudian literasi penggunaan data analisis, komunikasi dan kolaborasi. Nah, itu tinggal Bapak tetapkan sebagai target, Bapak melihat kondisi aktualnya seperti apa, kemudian bagaimana cara mencapai target tersebut. Jadi pemenuhan kepada kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kemenpan. Kira-kira jawaban saya itu. Siapa Andi? Itu Mas Roma. Satu lagi Cukup nih Pak, Mas ada Roma. kayaknya pertanyaan dari Diskominfo Lampung Pak di chat. Apa itu ya? Izin bertanya terkait form penilaian digital leadership presence masuk ke dalam poin penilaian yang mana Pak? Melihat pemaparan tadi yang hanya terkait 5 kategori penilaian yang dibahas. Yang Apa ya? form penilaian digital leadership presence itu masuk dalam poin penilaian yang mana Pak? Digital. Tadi ada mungkin tadi Pak Andi sampaikan cara menilai. Oh ya. Bisa lihat di website aja Pak. Saya nggak hafal. Kita udah nggak hafal ya. Jadi di website sama di sistem kayaknya sudah ada semua di situ deh. Atau Oke. item-item detailnya gitu. Baik, siap Pak. Ya. Oke, siap Pak Andi. Terima Ya. kasih Pak Andi. Mungkin satu sesi tanya jawab kita pada hari ini. Saya akan menutup acara kita pada kali ini. Tapi sebelum saya tutup, kembali kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan Bapak dan Ibu Sekdanya ke dalam acara kita ini di ADLG Award. Itu nanti bisa melakukannya melalui pendaftaran di situs resmi ADLG Award ya, tadi sudah berkali-kali disampaikan di kolom chat, juga disampaikan Pak Edi juga, dengan cara yang pertama nanti akan ada permintaan kode registrasi, itu bisa meng-emailkan kepada kami, kemudian nanti setelah kami membalas kode registrasinya, Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan panduan yang ada di situs resmi ADLG. Nah, di situ nanti setelah pendaftaran, barulah Bapak dan Ibu sekalian memasukkan bukti-bukti dukung dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Dan juga mohon maaf Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan selanjutnya lagi nanti kepada Bapak dan Ibu, kepada kami, Bapak dan Ibu bisa masuk dan bergabung saja di grup chat. Tadi kembali saya mengingatkan, Pak Edi juga sudah menyampaikan berkali-kali, silakan gabung di grup chat. Di situ kita buka kolaborasi dan juga buka forum apabila ada pertanyaan, apabila ada masukan dan hal-hal yang ingin disampaikan dalam rangka acara DLG buat kita yang di tahun 2026 ini.
Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian saya juga kembali mengingatkan ini adalah rangkaian acara rangkaian AG Award yang selanjutnya. Itu tadi juga sudah disampaikan di slide-nya Pak Andi bahwa pendaftaran akan ditutup di tanggal 12 Juni. Kemudian akan ada evaluasi dan shortlist di tanggal 15 sampai 30 Juni. Kemudian ada visitasi lapangan untuk mengecek apakah data duku yang disampaikan itu benar atau tadi yang disampaikan Pak Andi hanya dibuat oleh Kominfo saja tanpa sepengetahuan Bapak Sekda atau Ibu Sekda. Dan yang terakhir, apabila nanti Bapak Ibu lolos seleksi, akan ada final presentation di antara tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus tahun 2026. Dan ada final judgment-nya di tanggal 10 sampai 27 Agustus tahun 2026. Seperti itu. Baik, begitu saja Bapak dan Ibu sekalian dari kami selaku panitia AG Award tahun 2026. Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas kehadiran antusias Bapak Ibu dan juga waktu yang Bapak berikan kepada kami untuk mengikuti acara ini. Apabila ada kesalahan, apabila ada hal-hal yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Semoga acara kita pada pagi sampai siang hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa membantu perkembangan pemerintahan digital di daerah Bapak Ibu masing-masing. Saya tutup acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Andi. Terima kasih, Mr. Pak. Kim. Thank you Mr. Kim. See you in Batam next. Izin Pak Rom bisa meninggalkan ruangan Pak ya. Mohon izin. Lanjut. Silakan Pak Rudi. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih. kembali Bapak Ibu. Silakan mendaftar Bapak Ibu sekalian.